Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kami akan membahas tentang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan peristiwa yang menakjubkan yang menyertai kelahirannya. Namun, bagi sahabat beriman yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe, like, share, dan komen, agar channel ini bisa berkembang dan berbagi ilmu terus. Sebelum Nabi Muhammad lahir, terjadi peristiwa besar di kota Mekah, yakni pasukan gajah, yang dipimpin Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah, sehingga peristiwa itu dikenal dengan Tahun Gajah. Didorong oleh ambisi dan fanatisme agama, Abraha mengerahkan dan memimpin sebuah pasukan besar disertai pasukan gajah yang kala itu orang Arab masih asing sekali menuju Mekah. Ia ingin sekali menyerang Ka'bah, dan bahkan Abraha berada paling depan dan di atas seekor gajah besar. Adapun kedatangannya akan menghancurkan Ka'bah tidak disinggung sama sekali. Akan tetapi, Abdul Muthalib menjawab bahwa ia pemilik unta, bukan pemilik Ka'bah. Rumah suci itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dialah yang akan melindunginya. Abdul Muthalib dan beberapa pemuka Mekah lalu menawarkan sepertiga kekayaan Tihamah untuk Abraha asal tidak mengganggu Ka'bah. Tetapi tawaran itu ditolak. Kemudian Abdul Muthalib kembali ke Mekah setelah 200 untanya dikembalikan, dan yakin bahwa mereka tidak perlu mengadakan perlawanan, karena mereka percaya bahwa Ka'bah sudah ada yang menjaganya. Kembalinya Abdul Muthalib di Mekah, lalu ia memerintahkan suku Quraisy keluar dari kota Mekah agar tidak menjadi korban pasukan Abraha. Setelah keluar, kemudian mereka berdoa untuk memohon perlindungan kota Mekah. Setelah semuanya keluar dan kota Mekah menjadi sunyi, datanglah Abraha bersama pasukannya yang siap menghancurkan Ka'bah. Setelah meruntuhkan Ka'bah, ia berencana untuk kembali ke Yaman. Namun rencananya gagal. Harapannya sia-sia lantaran pada saat itu bala tentaranya secara tiba-tiba dihujani batu yang dibawa oleh sekelompok burung besar. Kawanan burung itu menyebarkan virus wabah sangat berbahaya dan mematikan berupa bisul dan letupan-letupan kulit, yang diduga sejenis campak ganas. Usia Abdul Muthalib sudah hampir mencapai 70 tahun atau lebih, tatkala Abraha mencoba menyerang Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Ketika itu umur Abdullah sudah 24 tahun, dan sudah tiba masanya dikawinkan. Pilihan Abdul Muthalib jatuh kepada Aminah binti Wahab bin Abdu Manaf bin Zuhra, pemimpin suku Zuhra ketika itu yang sesuai pula usianya dan mempunyai kedudukan terhormat. Maka pergilah mereka itu hendak mengunjungi keluarga Zuhra. Ia dengan anaknya menemui Wahab dan melamar puterinya. Sebagian penulis sejarah berpendapat, bahwa ia pergi menemui Uhyab, paman Aminah, sebab waktu itu ayahnya sudah meninggal dan dia dibawa asuhan pamannya. Pada hari perkawinan Abdullah dengan Aminah itu, Abdul Muthalib juga kawin dengan Hala, puteri pamannya. Dari perkawinan ini lahirlah Hamzah, paman Nabi dan yang seusia dengan Nabi. Abdullah dengan Aminah tinggal selama 3 hari di rumah Aminah, sesuai dengan adat kebiasaan Arab bila perkawinan dilangsungkan di rumah keluarga pengantin puteri. Sesudah itu mereka pindah bersama-sama ke keluarga Abdul Muthalib. Tak seberapa lama kemudian Abdullah pun pergi dalam suatu usaha perdagangan ke Suriah dengan meninggalkan istri yang dalam keadaan hamil. Dalam perjalanannya itu Abdullah tinggal selama beberapa bulan. Dan pada waktu itu ia pergi juga ke Gaza dan kembali lagi. Kemudian ia singgah ke tempat saudara-saudara ibunya di Madinah sekadar beristirahat sesudah merasa letih selama dalam perjalanan. Sesudah itu ia akan kembali pulang dengan kafilah ke Mekah. Akan tetapi kemudian ia menderita sakit di tempat saudara-saudara ibunya itu. Kawan-kawannya pun pulang lebih dulu meninggalkan dia. Dan merekalah yang menyampaikan berita sakitnya itu kepada ayahnya setelah mereka sampai di Mekah. Begitu berita sampai kepada Abdul Muthalib, ia mengutus Harith, anaknya yang sulung, ke Madinah, supaya membawa kembali bila ia sudah sembuh. Tetapi sesampainya di Madinah ia mengetahui bahwa Abdullah sudah meninggal dan sudah dikuburkan pula, sebulan sesudah kafilahnya berangkat ke Mekah. Kembalilah Harith kepada keluarganya dengan membawa perasaan pilu atas kematian adiknya itu.
Rasa duka dan sedih menimpa hati Abdul Muthalib, menimpa hati Aminah, karena ia kehilangan seorang suami yang selama ini menjadi harapan kebahagiaan hidupnya. Demikian juga Abdul Muthalib sangat sayang kepadanya sehingga penebusannya terhadap sang berhala yang demikian rupa belum pernah terjadi di kalangan masyarakat Arab sebelum itu. Peninggalan Abdullah sesudah wafat terdiri dari 5 ekor unta, sekelompok ternak kambing dan seorang budak perempuan, yaitu Ummu Aiman, yang kemudian menjadi pengasuh Nabi. Boleh jadi peninggalan serupa itu bukan berarti suatu tanda kekayaan, tapi tidak juga merupakan suatu kemiskinan. Di samping itu umur Abdullah yang masih dalam usia muda belia, sudah mampu bekerja dan berusaha mencapai kekayaan. Dalam pada itu ia memang tidak mewarisi sesuatu dari ayahnya yang masih hidup itu. Aminah sudah hamil, dan kemudian, seperti wanita lain ia pun melahirkan. Selesai bersalin dikirimnya berita kepada Abdul Muthalib di Ka'bah, bahwa ia melahirkan seorang anak laki-laki. Alangkah gembiranya Abdul Muthalib setelah menerima berita. Sekaligus ia teringat kepada Abdullah anaknya. Gembira sekali hatinya karena ternyata pengganti anaknya sudah ada. Cepat-cepat ia menemui menantunya itu, diangkatnya bayi itu lalu dibawanya ke Ka'bah. Ia diberi nama Muhammad. Nama ini tidak umum di kalangan orang Arab tapi cukup dikenal. Kemudian dikembalikannya bayi itu kepada ibunya. Kini mereka sedang menantikan orang yang akan menyusukannya dari keluarga Sa'ad Banu Sa'ad untuk kemudian menyerahkan anaknya itu kepada salah seorang dari mereka, sebagaimana sudah menjadi adat kaum bangsawan Arab di Mekah. Mengenai tahun ketika Nabi Muhammad dilahirkan, beberapa ahli berlainan pendapat. Sebagian besar mengatakan pada tahun Gajah, 570 Masehi. Ibnu Abbas mengatakan ia dilahirkan pada tahun Gajah itu. Yang lain berpendapat kelahirannya itu 15 tahun sebelum peristiwa Gajah. Selanjutnya ada yang mengatakan ia dilahirkan beberapa hari atau beberapa bulan atau juga beberapa tahun sesudah tahun Gajah. Ada yang menaksir 30 tahun, dan ada juga yang menaksir sampai 70 tahun. Juga para ahli berlainan pendapat mengenai bulan kelahirannya. Sebagian besar mengatakan ia dilahirkan bulan Rabiul Awal. Ada yang berkata lahir dalam bulan Muharram, yang lain berpendapat dalam bulan Safar, sebagian lagi menyatakan dalam bulan Rajab, sementara yang lain mengatakan dalam bulan Ramadan. Kelainan pendapat itu juga mengenai hari bulan ia dilahirkan. Satu pendapat mengatakan pada malam kedua Rabiul Awal, atau malam ke-8, atau ke-9. Tetapi pada umumnya mengatakan, bahwa dia dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ini adalah pendapat Ibn Ishaq dan yang lain. Selanjutnya terdapat perbedaan pendapat mengenai waktu kelahirannya, yaitu siang atau malam, demikian juga mengenai tempat kelahirannya di Mekah. Kausin de Perceval dalam esai sur la Histoire des Arabes menyatakan, bahwa Nabi Muhammad dilahirkan bulan Agustus tahun 570 Masehi, yakni tahun Gajah, dan bahwa dia dilahirkan di Mekah di rumah kakeknya Abdul Muthalib, pada tanggal 12 Rabiul Awal, dan ini yang banyak disepakati para ulama. Pada hari ke-7 kelahirannya itu Abdul Muthalib minta disembelihkan unta. Hal ini kemudian dilakukan dengan mengundang makan masyarakat Quraisy. Setelah mereka mengetahui bahwa anak itu diberi nama Muhammad, mereka bertanya-tanya mengapa ia tidak suka memakai nama nenek moyang. Kuinginkan dia akan menjadi orang yang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi, jawab Abdul Muthalib. Kelahiran bayi yang kelak akan dilantik menjadi Nabi Agung ini, dibarengi dengan sejumlah keistimewaan dan peristiwa menakjubkan. Berikut ini adalah di antaranya. Yang pertama padamnya api sesembahan Majusi. Agama Majusi merupakan salah satu aliran teologis yang sudah ada jauh sebelum kedatangan agama Islam. Pengikut agama ini dikenal sangat menyakralkan salah satu unsur alam yaitu api. Bagi mereka, api adalah kekuatan yang bisa memberi perlindungan dari segala macam bahaya serta mampu menganugerahi kesejahteraan bagi umat manusia. Sebab itu, mereka meyakini api sebagai Tuhan yang harus disembah. Konon, mereka punya api yang tidak pernah padam selama ribuan tahun. Hanya,
Api ini padam saat Nabi Muhammad lahir. Dalam satu riwayat Imam Al-Baihaqi disebutkan, pada malam kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, balkon istana Kisra runtuh, 14 gereja runtuh, api, sesembahan Majusi, di Persia padam yang sebelumnya menyala selama 1000 tahun, dan gereja Bahira ambles ke tanah. Keistimewaan yang kedua, lahir dalam keadaan sujud. Jika bayi pada umumnya lahir dalam keadaan menangis dan belum bisa apa-apa, lain lagi dengan Nabi Muhammad yang lahir dalam keadaan sujud. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Hasaisul Kubro melaporkan bahwa begitu keluar dari rahim Siti Aminah, Nabi Muhammad sujud lalu mengangkat kedua tangannya seperti orang berdoa. Keistimewaan yang ketiga, lahir dalam keadaan sudah dihitan. Salah satu kewajiban bagi setiap laki-laki adalah melakukan khitan setelah mencapai usia balik, meskipun sebaiknya dilakukan lebih dini pada usia kurang lebih 7 tahun. Salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah sudah dalam keadaan dihitan saat lahir. Menurut Syekh Sulaiman Al-Bujairami, selain Nabi Muhammad ada 14 nabi lain yang lahir sudah dalam keadaan sudah dihitan, yaitu Nabi Adam, Nabi Syits, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Hanzalah bin Safwan. Hasyiyah Al-Bujairami, Al-Khatib, Juz 5, halaman 262. Keistimewaan yang keempat. Pertama kali dinamakan Muhammad, secara bahasa, kata Muhammad merupakan isim maf'ul dari kata hamdun yang berarti pujian. Artinya, nama ini merupakan salah satu kosakata bahasa Arab yang sudah semestinya tidak begitu asing di kalangan masyarakat Mekah saat itu. Anehnya, nama itu tidak pernah terbesit dalam pikiran orang Arab untuk dijadikan nama bagi anak-anak mereka. Nama ini pertama kali dipakai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibnu Qutaibah menegaskan, salah satu irhas atau peristiwa luar biasa yang menjadi pertanda akan dilahirkannya Nabi Muhammad adalah belum ada satu orang pun yang menggunakan kata Muhammad sebagai nama. Hal ini sengaja Allah lakukan demi menjaga kesucian Nabi Muhammad sebagaimana hal serupa juga dilakukan kepada Nabi Yahya alaihi wasallam. Syihabuddin Al-Kastalani, Mawahibul Laduniyah, 2009, Juz 1, halaman 374. Adapun orang yang memberi nama tersebut adalah sang kakek, Abdul Muthalib. Sebab, ia menghendaki cucunya kelak menjadi orang yang dipuji oleh seluruh makhluk. Dikisahkan, Abdul Muthalib mendapat nama tersebut dari sebuah mimpi. Dalam mimpi ia melihat rantai perak yang keluar dari punggungnya. Rantai itu memiliki 4 ujung yang masing-masing membentang ke arah berbeda. Satu berada di langit, satu berada di bumi, satu berada di arah barat, dan satu lagi berada di arah timur. Kemudian, rantai itu berubah menjadi pohon yang semua daunnya memancarkan cahaya. Seluruh manusia bergelantungan pada pohon itu. Setelah ditafsiri, ternyata mimpi itu mengisyaratkan bahwa kelak ia akan mempunyai keturunan yang akan diikuti oleh manusia dari barat sampai timur dan mendapat pujian dari penduduk langit dan bumi. Sejak saat itu pula ia bertekad jika keturunan itu sudah lahir akan dinamai Muhammad, yang artinya, orang yang banyak mendapat pujian. Imam Abu Abdillah As-Surkani, Syarh Mawahibul Laduniyah, 2012, Juz 1, halaman 162. Keistimewaan yang kelima. Tertutupnya akses langit bagi iblis. Sebelum Nabi Muhammad lahir, konon iblis bisa mencuri dengar perbincangan malaikat soal suratan takdir di langit ketujuh. Kemudian, iblis akan menyampaikan informasi rahasia itu kepada para dukun sehingga mereka bisa mengetahui hal-hal gaib. Meski begitu, informasi yang dibawa jin seringnya sengaja dipelintir. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, akses portal langit itu ditutup dan iblis pun tidak bisa lagi mencuri dengar. Wallahu a'lam. Demikianlah tadi kisah tentang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagai umatnya, ini sebagai bukti
bahwa kita cinta kepada beliau, dan semoga kita semua kelak dikumpulkan di surga bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.